Misalnya untuk biasanya permisi untuk pengukuran dan sebagainya, tapi ini tidak pernah ada. Jadi kita akan kawal sampai tuntas. Barangkali kita nggak tahu, karena ini patut diduga aja ya. Barangkali ada mafia tanah di proses penerbitan sertifikat di 2004. Kita akan cari sampai ke sana. Kalau laporan yang disampaikan ke Polres Tegal Kota itu laporan apa itu, Pak? Jadi laporan terjadinya peristiwa pembongkaran secara main hakim sendiri, ya, yang kita laporkan itu pengerusakan juga. Apa itu dasar undang-undangnya atau pasalnya? Pasal pembongkaran rumah KUHP pasal 405 ya, itu ancaman hukumannya sampai 12 tahun. Dan tadi terkait keterlibatan dari aparat ASN itu sudah dilaporkan dan responnya gimana, Pak? Untuk ASN ya? Iya. Jadi kita prihatin sebetulnya, prihatin dengan kerja dari pemerintah kota. Wali kota itu walaupun sudah mendisposisi memerintahkan kepada inspektorat, itu tidak memiliki empati, tidak memiliki rasa kemanusiaan, tidak ada perlindungan yang yang serius ya terhadap warganya yang dilakukan main hakim sendiri gitu. Jadi perlindungan, padahal dalam politik itu yang paling terpenting adalah persoalan kemanusiaan. Nah ini kemanusiaannya kita kurang ya. Dan saya sudah ke inspektorat menanyakan persoalan ini. Pihak inspektorat mengatakan bahwa ini pemeriksaannya silent dan kita nggak pernah diklarifikasi sebagai pelapor kan. Kemudian juga ada itu tempat aduan tuh ya. Kami menanyakan juga ya jawabannya hanya begitu. Jadi kerja dari pemerintah kota ini kurang cepat gitu dalam proses persoalan Ibu Kusayatun ini. Walaupun misalnya pengakuannya sudah mengklarifikasi camat, lurah dan Satpol PP ya, tapi kita sampai sekarang hasilnya nggak ada. Gitu. Jadi saya menyayangkan betul nih wali kota. Pak, kalau laporan yang ke Polres itu kan sejak Oktober ya, Pak? Iya betul. Itu Bapak komunikasi dengan Polres progresnya bagaimana dan menurut Bapak bagaimana Pak perkembangannya? Ya, kami juga Polres responsif ya. Polres responsif setiap 10 hari itu juga penyidik memberikan kita SP2HP tentang perkembangan kasusnya. Kemudian 5 orang tukang bongkar yang kebetulan tinggal di sini itu juga sudah diperiksa. Kemudian kemarin itu lurah dan camat. Dan saya dapat informasi cuma waktunya kapan yang akan diperiksa adalah pelaku dan kepala Satpol PP CS ya. Tapi agenda kapannya nanti belum tahu. Berarti awalnya namanya Aisyah terus begitu 2021 ganti. Tapi Bu pernah ketemu langsung sama yang namanya Agus itu, Bu? Enggak pernah. Ibu dari awal kejadian kayak gitu sudah ngomong, tolong Ibu pertemukan yang punya tanah sama yang mau membeli, karena Ibu ini bilang mau dibeli, itu dijual, ini tolong pertemukan biar kita enak, jadi enggak sampai berlarut-larut. Enggak pernah. Itu bilang ke siapa, Bu? Sama Jepri, sama yang sering ke Ibu itu. Baik Agus maupun Jepri nggak pernah nunjukin sertifikatnya atau fotokopian, nggak pernah? Lah itu nunjukin sertifikat setelah di Balai Kota. Ya Ibu tetap Fotokopiannya nggak tahu, pokoknya dituduhin itu. Itu keterangannya apa? Jual beli? Enggak tahu jual beli, tapi Ibu waktu tahun berapa itu Ibu ke rumahnya yang namanya Baroji, ke situ bilangnya sudah dibeli Agus Wahyudi. Lah Ibu bilang enggak, itu enggak bukan punya nek, bilangnya belinya di Faruk, namanya Faruk. Enggak, Ibu pernah ke BPN, tanah sertifikat itu apa tanah itu hibahan dari Sehasa, itu keponakannya Bin Kuel itu dari BPN. Waktu itu Ibu waktu itu Ibu ngelacak yang namanya Baroji sama ke BPN. Tapi Baroji nyangka, bukan aku beli di Faruk, aku beli di Faruk. Enggak Pak, karena Ibu sudah ke BPN, dari BPN bilang ini hibahan dari itu Sehat. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.